Halo, halo, apa kabar? Hari ini hari Kamis tanggal 20 Februari 2024 itu bersamaan dengan puncak aksi peringatan Indonesia Gelap. Tapi ini kalau kita menyimak respon dari para pejabat, situasinya ya bisa lebih gelap lagi ini. Karena misalnya saja Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Opung Luhut, malah membalasnya, kata dia, kau yang gelap gitu. Indonesia itu tidak gelap karena menurutnya Indonesia itu on the track. Tidak ada yang salah dengan tagar Indonesia Gelap itu, karena memang kita melihat bahwa ada yang redup, demokrasi redup, pertumbuhan ekonomi redup, korupsi justru yang terang benderang. Karena itu, kalau anak-anak muda ini mengatakan Indonesia gelap, ya memang mereka menyaksikan sendiri. Jadi nggak perlu tegur mereka bahwa mereka yang gelap. Justru mereka yang punya kemampuan untuk melihat di dalam kegelapan. Itu intinya. Jadi justru dalam kegelapan mereka menemukan bahwa sumber dari kegelapan itu adalah korupsi, sumber dari kegelapan itu adalah keangkuhan. Jadi bahkan di dalam kegelapan itu mereka masih bisa melihat cahaya yang mereka sebut sebagai masa depan. Tetapi mereka mesti katakan dulu bahwa Indonesia gelap, karena itu mereka percaya mereka yang bisa menyalakan cahaya. Jadi itu cara melihatnya tuh. Atau daripada mereka sebutkan Indonesia biar pet kan itu juga lebih satiris dibandingkan mempostulasikan bahwa Indonesia gelap. Memang gelap. Jadi sebetulnya poin-poin yang diajukan oleh netizen dalam rumusan yang ringkas tetapi bermakna itu yang mestinya dilihat sebagai keinginan untuk menghasilkan yang sebaliknya. Jadi jangan kutuk mereka, karena mereka lah yang sebetulnya sedang perlahan-lahan menyalakan kembali lilin harapan di negeri ini. Bukan hanya Pak Luhut ya, tetapi para juru bicara istana juga sangat terlihat defensif ya merespon aksi Indonesia Gelap itu. Bahkan ini saya melihat mereka gagal memahami atau mereka memang mencoba tidak memahami apa sesungguhnya yang disoal oleh para mahasiswa itu, apa yang dituntut oleh para mahasiswa. Karena menyatakan mereka nggak ada yang gelap, Indonesia terang kok. Saya melihat bahwa istana memang tergopoh-gopoh untuk melawan narasi Indonesia gelap. Kan kita lihat bagaimana reaksi dari kalangan istana, para juru bicara istana itu tidak mampu untuk mendefinisikan, untuk memaknai apa yang disebut dengan Indonesia gelap kan. Yang terjadi justru adalah semacam bantahan, enggak, Indonesia terang, Presiden Prabowo paham tentang demokrasi. Jadi sebaliknya yang terjadi bukan untuk memahami bahwa statement Indonesia gelap itu adalah faktual. Justru yang terjadi adalah dibuat semacam orkestrasi untuk mengatakan enggak, Indonesia ini terang, padahal faktanya memang gelap. Dilihat dari segi apapun Indonesia gelap. Utangnya tidak bisa dibayar, itu Indonesia gelap tuh. Tagihan-tagihan yang jatuh tempo bakal membuat Indonesia makin gelap. Dan anak-anak muda ini justru yang melihat bahwa keadaan ini mesti diucapkan, artinya statementnya mesti dikeluarkan. Kan itu yang merupakan hasil kajian mereka. Nah kalau nggak mau disebut Indonesia gelap, ya bantah aja hasil kajian mereka kan. Mereka mengkaji dengan bagus tentang kerusakan lingkungan, mereka mengkaji dengan bagus tentang hak-hak masyarakat adat yang diabaikan oleh negara. Karena itu mereka menganggap Indonesia gelap kan. Dasar berpikirnya begitu. Jadi sekali lagi apa yang ditesiskan atau didalilkan oleh anak muda ini justru itu yang lebih bermakna, dan makna itu yang kemudian harus dilihat ditafsirkan oleh kekuasaan sebagai teguran dari generasi, sebetulnya generasi yang berhak untuk meneruskan negeri ini kepada generasi yang sedang membuat Indonesia gelap. Nah, soal-soal semacam ini kan mudah sekali untuk kita lihat bahwa istana itu tidak punya kapasitas untuk menyusun public relation itu kan. Jadi public relation istana itu datang dengan balik lagi tuh memuja-muja bahwa Pak Prabowo, memang kita tahu keadaan itu, tetapi keadaan Indonesia gelap ini tidak boleh dibatalkan hanya dengan mengatakan ya Pak Prabowo adalah orang yang bisa kita percaya. Iya, itu bukan begitu caranya. Nah, kemampuan istana ini yang berkomunikasi yang buruk tuh. Jadi seolah dia mau defensif gitu. Padahal buat apa defensif? Toh faktanya ada di dalam keadaan figur-figur
statistik ekonomi kita, statistik politik, statistik korupsi, kan semua itu yang menyebabkan dirumuskannya satu tagline buat Indonesia gelap, dan kegelapan itu memang dirasakan secara real oleh emak-emak, oleh bahkan anak-anak SD, tahu bahwa ada yang tidak benar dalam sistem pendidikan sehingga guru jarang datang tuh, atau mereka ditelantarkan. Justru mereka yang mampu untuk membaca Indonesia gelap. Jadi sekali lagi, Indonesia gelap itu bukan semacam keputusasaan, tetapi sebagai protes bahwa kami gelap loh, terangi dong, kan mesti begitu kan? Ya mestinya nyalakan lampu, bukan dengan menghukum mereka seolah-olah mereka nggak paham apa yang jadi hak mereka. Jadi sebetulnya kita harus asuh anak-anak muda ini supaya mereka jujur mengatakan apa yang bagi mereka adalah hak mereka tuh. Jangan batalkan mereka tuh. Jangan inspirasikan sesuatu yang bertentangan dengan mata hati mereka yang mereka rasakan sendiri sehari-hari bahwa Indonesia gelap. Dalam situasi seperti sekarang ini, di mana opini publik itu didominasi, bahkan didrive oleh netizen melalui berbagai platform media sosial, komunikasi publik yang efektif dan tepat itu sangat penting. Kalau pendekatannya masih top down, tidak setara, dipastikan pemerintah atau istana itu pasti akan kedodoran. Padahal dalam situasi anggaran pemerintah yang cekak, kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja, dukungan publik itu jadi kunci utama kesuksesan sebuah pemerintahan. Tapi kalau pemerintahnya sekarang malah diledek-ledek, dibuat meme yang satir, ya bagaimana pemerintahan itu mau berhasil? Di dalam duel argumen antara juru bicara istana atau public relation istana dengan public opinion yang dibangun secara sangat cerdik oleh anak-anak muda ini, mahasiswa dan para pelajar, dengan tagline Indonesia Gelap ini, itu menunjukkan bahwa istana tidak mampu untuk mengolah komunikasi politik. Mereka nggak tahu bagaimana caranya untuk menghalangi beredarnya Garuda hitam, Garuda biru, dan seterusnya. Jadi justru terlihat bahwa kreativitas anak-anak muda ini mendahului atau melampaui sebut aja kedangkalan opini publik yang dibuat oleh humas-humas kekuasaan, kan itu intinya kan kita nggak lihat ada semacam kecerdasan untuk mengatasi pesimisme, kalau mau disebut pesimisme, dari anak muda ini, lalu bangkitkan optimisme mereka tuh. Kan tidak mungkin hanya dengan olok-olok balik tuh, kalian yang gelap tuh, kalian tidak nasionalistik, kalian tidak patriotik tuh. Jadi sebetulnya ini cuma pertandingan narasi, tapi dalam pertandingan narasi itu kita lihat bagaimana jarak kecerdikan atau jarak kecerdasan antara para pembuat para pembuat headline di istana dan anak-anak muda mahasiswa yang mampu untuk menimbulkan sensasi dengan satu meme kecil, karena itu betul-betul cerdik gitu. Jadi sekali lagi tesis saya bahwa public relation istana terlampaui oleh public opinion anak-anak BEM ini nih, itu intinya tuh. Kan mestinya kemampuan istana itu dia punya segala macam peralatan, kenapa nggak mampu untuk bikin semacam tagline baru, bukan? Jadi sekedar defensif lalu berupaya untuk menyalah-nyalahkan generasi muda ini, lalu mereka justru yang akan jadi ukuran apakah kreativitas anak-anak muda ini di dalam menghasilkan kritik dalam bentuk artwork atau dalam bentuk ya graffiti, itu menunjukkan bahwa otak anak-anak muda ini melampaui otak dari mereka yang ditugaskan untuk merawat komunikasi politik dari dalam kekuasaan. Kita ambil contoh Bung Rocky ya, soal narasi adili Jokowi yang coba dipatahkan oleh kontra narasi Prabowo dengan teriakan hidup Jokowi. Sekarang ini malah jadi olok-olok publik ya, kalau tadinya itu para netizen itu mengarahkan serangannya kepada Jokowi, sekarang juga Pak Prabowo menjadi satu paket gitu. Apa boleh buat ya. Begitu juga dengan krisis LPG 3 kg ya. Sampai sekarang ini masih jadi bahan ledekan di media sosial. Satu hal yang saya catat sebenarnya, bangsa kita ini luar biasa ya, karena berhasil mereka itu menertawakan diri sendiri gitu, berhasil mengubah kegetiran yang mereka alami, kegetiran hidup mereka menjadi sesuatu yang lucu tapi satir.
Kalau kita perhatikan dalam 2 hari ini talk show atau wawancara, interview, debat di dalam ruang-ruang televisi atau podcast itu terlihat bahwa istana, tim komunikasi istana tidak mampu untuk mengambil alih opini publik yang dikuasai oleh Gen Z ini kan. Jadi itu terlihat kedangkalan dari komunikator-komunikator kekuasaan. Terlihat bahwa kecerdikan untuk menyusupkan pesan melalui grafiti, melalui kutipan kecil yang kemudian dikasih ilustrasi atau bahkan sampai pada meme-meme yang betul-betul yang mendebarkan karena tingkat kekurang ajarannya itu sudah betul-betul ekstrim, tetapi karena diramu dengan cara yang humoris maka kekasaran itu juga jadi semacam sebetulnya jadi parodi sebetulnya kan. Nah, komunikator kekuasaan ini tidak mampu untuk mengatasi itu. Kita lihat bagaimana mereka berupaya untuk sekedar mengalihkan upaya supaya tidak terlihat kedunguan komunikasi mereka dengan membalikkan atau bersikap defensif atau bahkan ofensif, tapi sekedar menyerang tanpa ada konteks atau tanpa ada kedalaman konseptual. Nah, sekarang kita percaya bahwa Gen Z ini punya kemampuan untuk memanfaatkan teknologi, memanfaatkan kecepatan isu itu langsung berubah menjadi meme. Dan peristiwa-peristiwa dalam 2-3 hari ini yang beredar di media massa, dari meme-meme yang lucu sampai yang betul-betul satire tingkat tinggi, itu terlihat bahwa publik yang kita sebut sebagai Gen Z ini memahami politik bahkan di dalam tingkat yang sublimatif, di dalam bentuk yang subtil bahkan tuh, dan mereka mampu mengolah itu lalu diterbitkan dan viral terus kan. Jadi yang viral itu justru adalah kecerdikan, inteligensi dari anak-anak muda ini. Yang ofensif dan yang defensif apalagi adalah reaksi-reaksi yang sifatnya dangkal dari para komunikator di sana tuh. Nah, kita paham sekarang bagaimana isu ini akan terus berkembang karena ditemukan satu cara oposisi yang tidak mungkin dihitung kuantitatif, secara kuantitatif. Kan nggak bisa dihitung bahwa oke, itu kita Kim Plus sebetulnya itu punya sekian banyak massa, itu dihitung berdasarkan jumlah kursi yang ada di DPR misalnya, official, dan yang non-official yaitu kemampuan partai untuk mengolah informasi dan dijadikan alat untuk menghegemoni opini publik. Itu akhirnya batal karena di dalam politik yang dikuasai oleh media sosial sekarang itu orang melihat kecepatan viralnya dan konten yang betul-betul satiris, dan kesatirisannya itu diolah dengan tajam melalui kalimat-kalimat yang bahkan udah sampai menghina, tetapi orang merasa bahwa oke, itu bentuk hinaan tapi di dalamnya ada humor kan. Nah, itu yang kita sebut sebagai tragedi dari politik Indonesia hari ini, yaitu keinginan untuk mengendalikan justru terlampaui oleh kecerdikan untuk mengatasi pengendalian itu dengan fasilitas teknologi dan humor. Jadi terima aja fakta bahwa Gen Z ini sudah terlalu paham tentang keadaan. Mereka tentu tidak mau berdebat secara intelektual yang habis-habisan atau dengan data yang bertumpuk-tumpuk. Mereka cukup mengirim sinyal dalam bentuk hashtag atau tagline atau emoticon, dan itu betul-betul menyakitkan. Tapi itulah yang kita sebut sebagai kondisi demokrasi itu. Dan demokrasi memang menghendaki ada bentuk perlawanan dengan cara yang beragam, termasuk cara-cara yang kita sebut sebagai counter culture melalui karya-karya mereka yang animasi atau apapun yang sedang kita saksikan hari-hari ini di dalam sosial media. Salam akal sehat. Guys, salam akal sehat.